damai sertamu. Aku menjelaskan jalan-jalan Tuhan kepada kalian, supaya kalian mengikutinya. Dapatkah kamu mengikuti jalan yang menurun di sebelah kanan, dan sekaligus mengikuti jalan yang di sebelah kiri? Kamu tidak dapat, sebab jika kamu mengambil jalan yang satu kamu harus meninggalkan yang lain. Bahkan meski kedua jalan itu berdekatan kamu tidak dapat berjalan selangkah pun dengan satu kaki di jalan yang satu dan satu kaki di jalan yang lain. Kamu akhirnya akan kecapaian dan melakukan kesalahan, bahkan meski ada taruhan untuk itu. Akan tetapi antara jalan Allah dan jalan setan terbentang suatu jarak yang lebar, yang menjadi semakin lebar, seperti kedua jalan yang berasal dari atas sini, tapi sementara keduanya menuruni lembah, keduanya semakin jauh satu sama lain, sebab yang satu menuju Kapernaum dan yang lainnya menuju Ptolemais. Demikianlah hidup, yang mengangkangi masa silam dan masa mendatang, yang baik dan yang jahat. Manusia berada di tengah dengan kuasa kehendak dan kehendak bebasnya, pada akhirnya, pada satu sisi ada Allah dan surganya, pada sisi yang lain ada setan dan nerakanya. Manusia dapat memilih, tidak ada yang memaksanya. Jangan katakan padaku, setan mencobai kami, sebagai suatu dalih untuk turun menuju jalan yang rendah. Juga Allah mencobai dengan kasih-Nya, yang sangatlah kuat, dengan sabdanya, yang teramat kudus, dengan janji-janjinya, yang teramat memikat hati. Jadi mengapakah kalian membiarkan diri kalian dicobai oleh satu saja dari keduanya, oleh yang paling tidak layak didengarkan? Apakah sabda, janji-janji, kasih Allah tidak cukup untuk menangkal racun setan? Pikirkan bahwa itu bukan untuk kebaikan kalian. Ketika seorang secara jasmani sangat sehat, dia tidak imun terhadap penyakit menular, melainkan mengatasinya dengan mudah. Sementara apabila seorang sudah sakit dan sebagai konsekuensinya lemah, dia akan hampir pasti mati jika tertular suatu infeksi baru, dan apabila dia bertahan, dia akan sakit terlebih parah dari sebelumnya sebab darahnya kekurangan kekuatan untuk membasmi kuman-kuman penyakit menular itu sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk hal rohani. Apabila seorang secara moral dan rohani sehat dan kuat, kalian dapat pastikan bahwa dia tidak bebas dari pencobaan-pencobaan, tetapi yang jahat tidak berakar dalam dirinya.